kependekan dari disseminated intravascular coagulation ya deh ya. Di mana disseminated ini artinya di banyak tempat atau sistemik atau perdarahan di mana-mana, intravaskular di dalam pembuluh darah, coagulation adalah pembekuan darah. Jadi di IC ini adalah suatu kondisi di mana terjadi perdarahan dan juga terjadi pembekuan darah secara bersamaan begitu adik-adik. Biasanya di IC itu terjadi perdarahan terlebih dahulu. Nah, setelah terjadi perdarahan yang banyak, lalu terjadi proses pembekuan darah, faktor-faktor, sorry sorry maaf, terjadi pembekuan darah terlebih dahulu, faktor-faktor pembekuannya dipakai secara terus-menerus, lalu faktor pembekuannya habis, baru terjadi perdarahan seperti itu. Slide, terus deh, terus, klik. Medicosis Perfectionalis, where medicine makes perfect sense, we continue our bleeding and coagulation playlist. In previous videos, we have talked about vitamin K deficiency, liver disease, hemophilia. Today, it's time for disseminated intravascular coagulation, or DIC. It's gonna be such an epic video, so let's get started. There is no better way to start a video than with a clinical vignette. A 39-year-old Ini female diberikan contoh kasus seorang perempuan berusia 39 tahun, kehamilan yang kedua dengan anak dua sudah hidup, baru saja melahirkan seorang bayi. Beberapa jam kemudian lalu terjadi sesak nafas, terjadi cyanosis, yaitu ekstremitasnya membiru, terjadi juga tekanan darahnya yang turun. Pada pemeriksaan dada ditemukan adanya ronki ya, eh, basah bilateral pada paru kanan kiri. Pasien juga mulai batuk berwarna pink, sputumnya atau dahaknya itu kuning seperti karat. Nah, lalu dia mulai mengalami perdarahan di mulut, di hidung, jadi semua lubangnya di mata, di telinga, dan juga alat kelamin juga di anusnya. Lalu kira-kira apa diagnosenya? Nah, begitu ringkasan case-nya. Di kasus ini adalah tentang kasus di IC. Ayo dek, play, play. Gravida 2 Para 2 has just delivered a baby. Several hours later, she started experiencing severe SOB, which stands for shortness of breath because I'm a good guy, I do not curse. Cyanosis, hypotensive shock. Chest auscultation was positive for bilateral wet crackles. The patient started coughing up pink, frothy sputum. She began to bleed from her mouth, nose, eyes, ears, vagina, anus, and from the surgical wound. The question is, what's the most likely diagnosis? If you are able to answer this question correctly, I'll be so happy. If you do not, it's never too late to drive for Uber. This could have been your Aunt Sally. What would you say then? Oh, I didn't study that in medical school. Do you think she cares? Our professor told us to ignore this area because we had a global pandemic in 2020 and we were not able to study hard. Wah. Call the ambulance. You either get your head out of your sphincter or together. A 55-year-old male presents SOB, hypotension, and kasus yang kedua ditampilkan juga pasien datang dengan kondisi sesak, mengalami hipotensi. Nah, pasien ini juga ada riwayat infeksi saluran kencing ya, yang complicated. Penyebabnya adalah bakteri Escherichia coli. Suhu saat ini 40 derajat, nadinya juga cepat, takikardi 160 kali. Tekanan darahnya ada dilihat, dia ini sudah mulai hipotensi atau mengarah ke shock. 87 per 57, respiratory rate-nya tinggi sekali. Di mana respirasi normal kan ada 16 hingga 24 ya, saturasi oksigen turun. Pada pemeriksaan ditemukan adanya takipnu ya, jadi sesak deh ya. Ada juga retraksi dinding dada, kemudian ada cyanosis pada ekstremitas. Pada pemeriksaan dada ditemukan adanya ronki ya, yang basah di kedua lapangan paru. Pasien juga mengalami batuk berwarna pink, sputumnya merah, dan juga frottis sputum istilahnya ya. Dia mengalami perdarahan di mulut, di hidung, di mata, di telinga, dan juga di ujung kemaluannya juga di anus. Apa diagnosenya? Nah, seperti itulah tampilan pasien-pasien di IC. Jangan sangat berat ya adik-adik ya. Yuk, mulai deh, lanjut. Complicated UTI. What could possibly go wrong? His temperature is 40. Heart, intercostal retractions, and cyanosis. Chest bleed from his mouth, nose, eye, fluid embolism. You have shorted by bleeding from every orifice. Question easier by telling you that she had placenta.
factor into the circulation. Tissue factor activates all of your platelets and coagulation factor. Have hypotension. Itu lagi deh. Will only catch this. Good doctors will catch coagulation. There is thrombosis, Oke, but stop. Nah, di IC seperti yang saya bilang tadi, disseminated artinya adalah all over the body, di seluruh tubuh. Jadi perdarahan di setiap lubang ya di anus, mata, kemaluan, telinga dan sebagainya. Bisa juga di gigi, gusi ya. Intravaskular koagulasi artinya trombosis. Jadi terjadi ini dulu, terjadi pembekuan darah, dipakai faktor pembekuannya, ya, kemudian terjadi bleeding. Terus deh, berikutnya, do not be fooled. After thrombosis, you terus, consume all of your platelets and coagulation. terus deh, Spontaneous thrombosis and bleeding together. Patient A, disseminated terus deh, intravascular coagulation or DIC count. terus deh, Prolonged bleeding terus, time. Oh, yeah, but not so much. terus. Multimers, they precipitate Nah, and they cause not only platelet terus, adrenalysis, terus, and terus. then you consume LOVA. In DIC, we have the Terus. platelets. D dimer is high FDP. Where are the problems? Number 2, Oke, stop, number 3, and number 4. stop, stop. Adik, seperti yang adik-adik ketahui kemarin yang pas saya ajarkan, jadi langkah-langkah terjadinya hemostasis itu diawali oleh pertama yaitu vasokonstriksi dari jaringan di sekitarnya, di otot, endotel dan sebagainya. Kemudian fase satunya itu primary, kita sebut dengan hasil akhir adalah platelet plah, kemudian secondary hemostasis yang menghasilkan fibrin plah, kemudian yang terakhir terjadi fibrinolisis, jadi penghancuran daripada fibrin plah, platelet plah untuk merestore fungsi, mengembalikan fungsi daripada pembuluh darah, lalu repair, regenerasi. Jadi lanjut deh. Since I have problem in primary hemostasis, platelet Stop. count will be Kalau ini decreased and saya therefore enggak, bleeding time will be prolonged. maksudnya kalau ini saya enggak ini lagi ya, ini karena hampir mirip dengan yang kemarin ya. Pada kondisi di IC itu jadi terjadi perdarahan dan juga pembekuan darah yang terjadi secara bersama-sama, diawali dengan pembekuan darah terlebih dahulu, terjadi clotting di dalam tubuh karena penyakit-penyakit yang berat. Nanti kita akan sebutkan penyakit-penyakit apa saja yang bisa merangsang timbulnya di IC seperti infeksi, sepsis, kemudian adanya kelainan-kelainan di bidang kandungan seperti ruptur plasenta dan sebagainya. Termasuk juga gigitan ular pun juga bisa menimbulkan terjadi di IC. Nah, setelah terjadi clotting pembekuan darah, lalu faktor-faktor pembekuan darah, faktor koagulasi dipakai secara berlebihan, lalu faktor koagulasi yang dipakai itu akhirnya habis, lalu terjadi perdarahan di mana-mana. Nah, obatnya nanti bergantung kepada di fase mana terjadinya di IC itu. Kalau misalnya fasenya adalah kebetulan terjadi pembekuan, otomatis obatnya adalah obat anti pembekuan, yaitu antikoagulan. Kalau nanti kita temui pasiennya di fase perdarahan, tidak mungkin kita akan memberikan anti sorry, tidak mungkin kita akan memberikan obat antikoagulan yang akan menyebabkan tambah lagi perdarahan. Sehingga ada istilah kita tidak boleh menyiramkan bensin ke dalam api. Jadi misalkan ketika dia terjadi perdarahan, kita nggak mungkin memberikan antikoagulan. Nanti saya ajari di slide berikutnya. Bleeding dan coagulation itu terjadi secara bersama-sama. Jadi ketahui bahwa kalau faktor pembekuannya itu habis, maka akan terjadi perdarahan yang banyak. Kalau faktor pembekuan itu habis atau hancur atau sedikit, maka prothrombin time pasti akan meningkat. Kemudian sorry, apa PTT dan PT dan APTT pasti akan memanjang. Nah, kalau terjadi kerusakan juga pada koagulasi lalu terjadi repair yang banyak, otomatis fibrin yang sudah terbentuk stable fibrin itu akan dihancurkan banyak sehingga fibrin degradation produknya juga akan tinggi jadinya. Fibrin degradation produk jadi produk akibat daripada proses penghancuran fibrin. Nah, seperti itu. Coba slide lagi deh. Sorry, play. PT is prolonged. PTT is prolonged. Hybridization products will inside the fibrin microthrombus. Stop. Dek. Seperti yang saya pernah ajarkan kemarin bahwa proses hemostasis itu diawali dari proses, kan kemarin ada animasinya kan, ada plateletnya awalnya activation, kemudian platelet aggregation,
Ini tergantung selainnya. Di animasi kemarin aktif aktif dulu, setelah diaktif baru dia saling nempel, kemudian baru dia saling beragregasi seperti itu. Nah, coba lanjut lagi deh. Ini ada step-step daripada pembentukan platelet plah, jadi tidak usah dijelaskan lagi. Lalu di IC inside the vessel. That's why merupakan it's intravascular. kondisi di mana? Lanjut deh. Terus, And then the coagulation cascade. In oke, stop DIC, we dulu. have tissue factor. Stop dulu ya. Oke, nah ini gambaran daripada terjadinya di IC. Ini yang saya tunjuk ini adalah gambar daripada rusaknya pembuluh darah. Nah, anggap seperti itu dengan terjadi kaskade faktor intrinsik dan faktor intrinsik. Nah, kemudian ini nah kita memiliki yang disebut dengan tissue factor. Tissue factor ini adalah di faktor intrinsik. Ketika faktor-faktor pembekuan darah itu kontak dengan jaringan, misalkan pada kondisi luka, pada kondisi ruptur daripada plasenta pada orang hamil, atau pada kondisi-kondisi orang baru mengalami pembedahan, baru habis operasi, sehingga faktor-faktor pembekuan darah itu kontak dengan faktor jaringan tubuh, itu disebut dengan tissue factor. Ada ya, nanti di belakang akan dijelaskan lagi. Slide deh, play deh. Activating factor 7, which is extrinsic pathway, activating 10 and 5, all of the coagulation factors. It's not only cause order. Love it. One gets affected in DIC, both. Oke, And nah that's why ini you kan have abnormal lab stop results deh, here and here. stop deh. Fase 1 dan fase 2 hemostasis ini kenapa kita ngomongin hemostasis lagi? Karena kita akan membicarakan pembekuan darah karena pada DIC itu coagulationnya yang terjadi terlebih dahulu. Jadi eh, pada fase 1 hemostasis yang berperan penting adalah platelet, sedangkan pada secondary hemostasis untuk pembentukan fibrin yang penting adalah faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Lanjut deh. You have superficial bleeding and deep bleeding, deep bleeding, and then bleeding from every orifice, bleeding from every wound, bleeding from every. Stop. Oke. Pada disseminated intravascular coagulation itu setelah faktor pembekuan darahnya itu habis dipakai akibat trombosis di mana-mana, maka akan terjadi perdarahan di setiap lubang dikatakan di sini. Jadi bleeding di setiap lubang, bleeding di setiap luka, dan bleeding juga di setiap scrap atau lecet atau garukan seperti itu deh ya. Jadi perdarahannya bisa di mana-mana deh. Play deh. Scratch, you need to memorize this. I mean, get myth number 2. Thrombocytosis is Terus deh, ini tidak penting. thrombophilia. This is woken as naive as the B lymphocyte. Only confirm your stupidity. Probably had two thrombophilia. Just because my platelet count is high doesn't necessarily mean that I have to have thrombosis. Terus deh. The single blood test patient, day 1, septic shock, day 2, primary fibrolysis and secondary fibrolysis. Which one is DIC? Let me know the answer in the comment section. This is what happened. You start with a bacterial infection. Oke. Begini deh. Ini adalah contoh penyebab daripada DIC ya. Contoh ini adalah infeksi bakteri. Misalkan infeksi oleh bakteri gram negatif yang paling sering. Infeksi bakteri gram negatif itu akan menimbulkan sepsis gitu misalkan. Sepsis itu adalah infeksi di seluruh tubuh. Dalam kondisi sepsis, tubuh akan menghasilkan tumor necrotizing factor dan juga interleukin 1. TNF alpha dan interleukin 1 ini akan merangsang hipotalamus yaitu di otak untuk mengeluarkan prostaglandin. Nah, ketika keluar prostaglandin, prostaglandin inilah yang akan memberikan sensasi demam, akan membuat nyeri dan juga akan membuat proses peradangan. Dalam kondisi sepsis, diproduksinya oleh tubuh TNF alpha dan interleukin 1 inilah yang akan menimbulkan terjadinya DIC. DIC ini seperti saya bilang tadi terjadi koagulasi dulu lalu terjadi bleeding. Akibat adanya tissue factors yang kontak adalah faktor koagulasi dengan jaringan tubuh kita. Ini kan menyebabkan terjadinya septic shock. Nah, kemudian pada kondisi sepsis ini juga akan menyebabkan
apa CSF deh, cairan di cairan cerebrospinal fluid ini, di medula spinalis dan sebagainya akan merangsang sumsum tulang untuk meningkatkan sel darah putih untuk menghalau adanya infeksi yang menyebar di seluruh tubuh kita itu. Nah, seperti itu. Eh, sepsis ini juga akan menyebabkan tubuh memproduksi interleukin 6 yang banyak, lalu interleukin 6 yang banyak akan merangsang liver untuk menghasilkan C-reaktif protein. Sehingga pada kondisi sepsis dan juga pada kondisi DIC, CRP-nya akan tinggi, interleukin 6-nya akan tinggi. Juga kita akan temukan adanya leukositosis, pasien juga akan mengalami demam, dan lain sebagainya. Slide, Dek. Terus, Dek. Ini contoh DIC dihasilkan Sepsis, oleh and then sepsis sepsis will ya, secrete karena TNF and infeksi interleukin 1, berat. which will cause Terus, DIC, Dek. hypertensive shock, and Terus, Dek. metabolic abnormalities. All of these together is a sphincter. This is the colony stimulating secrete interleukin 6. Go to Terus, Dek. reset your thermostat. Well, you must. Because with Terus. COVID-19, solutions in life are the thrombohemorrhagic disorders such as DIC. Stop deh. Let's talk Kembali dulu, about kembali, kembali. hypercoagulation. Kembali lagi dikit, lagi dikit. Oke, ya. Eh, jadi gini, di ICU itu juga sering disebutkan dengan hemostasis related disorder. Jadi ada bleedingnya, ada clotting disordernya, ada bleeding dan coagulationnya yang terjadi secara bersama-sama. Biasanya ada beberapa pustakaan yang lebih senang menyebut di ICU itu dengan thrombohemorrhagic disorder deh ya. Jadi ada trombosisnya, ada perdarahannya secara bersama-sama. Terus deh, play. Nah, ini tidak usah. Terus deh, terus. Oke, di IC itu ada yang bersifat akut, ada yang bersifat kronik. Kalau yang akut itu adalah decompensated. Decompensated itu artinya tubuh tidak mampu mengkompensasi bagaimana di IC itu tidak mampu dia menghandle gitu loh, tidak mampu dia menyelesaikan. Kalau tubuh mampu menyelesaikan di IC, lalu bisa dikembalikan kembali seperti semula secara pelan-pelan dan berlangsung lama disebut dengan kronik compensated di IC. Slide it, terus, terus. Oke, ini penting ini. Apa-apa saja sih kejadian klinis yang bisa mencetuskan atau terjadinya di IC? Nah, ini adalah kejadian klinis yang bisa mencetuskan terjadinya di IC. Ya, misalkan komplikasi pada bidang kandungan dan kebidanan, misalkan plasenta yang tertinggal di dalam, kemudian adanya emboli daripada cairan ketuban. Ya, deh ya. Yang bisa juga mencetuskan terjadinya di IC adalah akut akut promyelositik leukemia. Ini ya leukemia ya. Kemudian juga kondisi-kondisi keganasan atau cancer, trauma, sepsis juga bisa, gigitan ular juga bisa, dan pankreatitis akut juga bisa. Nanti soal ABC-nya ya ini pencetus DAC antara lain ya, kecuali gitu misalnya ini hafalin ini deh ya. Oke, ini jadi hafalin slide terus play terus terus terus. Terus, oke, ini adalah contoh daripada bagaimana ular menggigit lalu terjadi di IC. Ketika terjadi gigitan ular, tubuh kita, baik itu pembuluh darah maupun otot di tempat gigitannya akan mengalami vasokonstriksi. Tujuan vasokonstriksi adalah agar mencegah daripada bisa itu atau racun ular itu menyebar kemana-mana dan juga mengurangi flow aliran darah yang menuju ke sana. Tubuh kita udah canggih dia ya. Lalu lewat fenomnya si ular ini dia ada dua, tergantung mana dia lebih berperan, apakah dia lewat racun di saraf ataukah racun di darah. Nah, kedua hal inilah yang akan menimbulkan di IC ya. Terus deh, terus, terus, terus. Oke, ini di IC. Ada juga yang menyebut di IC itu dengan konsumtif koagulopati. Jadi faktor pembekuan darahnya dikonsumsi, dimakan hingga akhirnya dia habis. Nah, terjadi pembekuan darah dulu, Recording in progress. lalu dikonsumsi faktor pembekuan darahnya, coagulation factorsnya dimakan, lalu plateletnya juga dihabisin. Nah ini, sehingga berikutnya adalah terjadi perdarahan. Ini yang saya bilang tadi bahwa pembekuan darah terjadi terlebih dahulu, setelah terjadi pembekuan darah yang masif di mana-mana, koagulasi, supaya dia bisa berkoagulasi, kan otomatis dia memakai coagulation factors intrinsik maupun ekstrinsik. Dia tahu sendiri bahwa coagulation factor dan proses koagulasi itu sendiri melibatkan platelet, sehingga nanti pada kondisi di IC bagaimana jumlah platelet sama
PTT dan APTT-nya gimana? Coba, siapa yang bisa jawab? Memanjang. Nama? Menurun. Plateletnya kan? Memanjang. Menurun. Platelet menurun. Lalu APTT sama PT sama APTT-nya? Tolong. Memanjang. Prolong ya. Karena dia dipakai dan juga dihabisin sehingga PT dan APTT-nya memanjang, benar ya. Kalau plateletnya pasti akan menurun ya. Lanjut. Itu terjadi pada DIC. Terus dan terjadi perdarahan. Nah, setelah itu trombositnya dihabisin karena dia terjadi koagulasi di mana-mana, platelet plaque, fibrin plaque. Jadi platelet habis, faktor koagulasi juga menurun, yang tercermin dari PT dan APTT yang memanjang, baru terjadi bleeding di setiap lubang. Jadi faktor pencetusnya tadi sudah ada infeksi, pankreatitis, tumor, promyelositik leukemi, juga gigitan ular, dan juga sepsis akibat eh, bakteri gram negatif infeksi, dan juga kelainan di bidang kandungan seperti adanya emboli cairan ketuban, adanya ruptur atau plasenta yang tertahan di dalam uterus ya, itu pencetus daripada DIC ya. Terus deh, play deh. Ya, tidak ada satupun tes yang bisa eh, memastikan di IC ini. Jadi gini, sehingga kalau kita mencurigai pasiennya di IC, contohnya lihat aja riwayatnya, ada nggak riwayat operasi sebelumnya, ada nggak riwayat di bidang kandungan sebelumnya, ada nggak infeksi bakterial, di infeksi bakterial sebelumnya dan lain sebagainya. Lalu kalau terjadi ada pasiennya demam, leukositosis, trombositnya rendah, tanda-tanda sepsis ada. Adik-adik sudah pernah belajar SIRS enggak? Severe Inflammation Response Syndrome. Pernah nggak belajar tentang SIRS? Tanda-tanda SIRS, sepsis. Udah belajar belum? Udah diajarin belum? Belum, dokter. Oh, belum ya. Jadi tanda-tanda sepsis itu ya demam di demam di atas 40 atau suhu tubuh di bawah 36. Kemudian adanya leukositosis, kemudian respiratory rate-nya di atas 28 kali. Nah, itu tanda-tanda sepsis adik ya. Jadi ketika ada penyakit yang berat, demam, kemudian ada riwayat infeksi bakteri, tanda-tanda sepsis nongol, lalu trombositopeni, PT memanjang, APTT memanjang, nah itu sudah kita suspek dengan DIC. Apalagi sudah muncul adanya perdarahan di hidung, di mata, di telinga, dan sebagainya. Play deh, lanjut. Terus, habis ya Dek Lanang? Ya ini seperti saya bilang tadi, penyebab daripada DIC itu adalah komplikasi bidang kandungan, leukemi, sepsis, gigitan ular, tumor, pankreatitis akut maupun trauma. Patofisiologinya adalah ini peningkatan aktivasi tisu tromboplastin, tisu plasminogen activator, terjadi koagulasi yang meningkat. Nah kan koagulasi pembekuan darah di mana-mana, bisa juga trombosis. Setelah meningkat ini, fibrinolisis juga meningkat atau faktor koagulasinya habis, terjadi bleeding ya, ini dia ya. Di plateletnya turun, bleeding time-nya meningkat, ini faktor ekstrinsik intrinsiknya juga memanjang, dedimer. Nah ini FDP ini fibrin degradation product. Ini fibrinogennya, sorry, FDP-nya meningkat, hasil daripada FDP-nya adalah dedimer, ini juga meningkat. Terapinya adalah obati penyakit dasarnya, kemudian dikasih trombosit. Ini krioprecipitat ini isinya adalah faktor intrinsik deh ya, antara lain faktor 7 dan 8. Ini obatnya. Oke, lanjut deh. Lanjut, lanjut, lanjut. Nah, sekarang ke slide saya deh ya. Dek, punya slide saya deh. Slide saya tentang di IC deh. Punya deh Lanang. Ada dokter, jantos coba dokter. Oke, share screen ya.